Baik, di materi yang sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai bilangan bulat. Jadi, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita mengenai operasi hitung bilangan bulat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam operasi hitung bilangan bulat, perlu kita mengingat kembali mengenai pelajaran kita yang sebelumnya tentang bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, bilangan bulat yang memiliki unsur yang berlawanan disebut dengan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Dan kalau kita perhatikan bilangan bulat itu pada suatu garis bilangan, maka apabila garis bilangan itu bergerak ke kanan dari angka 0 itu disebut dengan bilangan bulat positif, dan apabila bilangan itu bergerak dari angka 0 ke kiri maka dia disebut dengan bilangan bulat negatif. Jadi di dalam hal ini perlu kita pahami kembali pada suatu garis bilangan, jika bilangan itu bergerak dari angka 0 ke kanan maka nilainya akan semakin besar, dan apabila angka itu bergerak dari 0 bergerak menuju ke kiri maka nilainya semakin kecil. Nah, dari pemahaman ini maka kita akan masuk ke dalam operasi hitung bilangan bulat. Kita perhatikan operasi hitung bilangan bulat. Berdasarkan materi yang sebelumnya, maka kita akan memperdalam mengenai operasi hitung bilangan bulat. Sebelum kita memperdalam operasi hitung bilangan bulat, perlu dulu kita ketahui apa itu operasi hitung. Jadi, operasi hitung adalah proses penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam suatu bilangan. Jadi, yang namanya operasi hitung berarti kita melakukan 4 proses. Yang pertama ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Dan di dalam operasi hitung bilangan bulat ini ternyata operasi hitung memiliki sifat-sifat. Nah, di sini kita akan mempelajari sifat-sifat operasi hitung. Adapun sifat-sifat operasi hitung yang pertama yaitu sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif? Sifat komutatif adalah sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan, sehingga pada saat bilangan itu mengalami pertukaran letak maka ia tetap menghasilkan hasil ataupun nilai yang sama. Dan sifat komutatif ini hanya berlaku pada operasional penjumlahan dan perkalian. Sebagai contoh, kita perhatikan pada operasional penjumlahan, A tambah B sama dengan B tambah A. Di sini ada pertukaran tempat. Yang tadinya A pada ruas kiri berada di sebelah kiri, sementara dalam hasil operasionalnya di ruas kanan A berpindah pada sebelah kanan. Begitu juga dengan B. Kita perhatikan dalam bilangan 4 tambah 9 sama dengan 9 tambah 4. Dalam hal ini tadinya 4 pada ruas kiri berada di sebelah kiri, berpindah ke sebelah kanan pada ruas kanan. Begitu juga dengan angka 9-nya. Dan berikutnya pada operasional perkalian, A kali B sama dengan B kali A. Tidak jauh beda dengan penjumlahan. Yang beda di sini hanyalah proses operasionalnya saja. Nah, kalau kita perhatikan dalam angka 3 kali 6 sama dengan 6 kali 3. Terjadi perpindahan tempat ataupun pertukaran letak antar bilangan. Yang tadinya posisi angka 3 di ruas kiri berada di sebelah kiri, pada saat di ruas kanan dia berpindah pada sebelah kanan. Nah, sifat operasi itu tadi disebut juga dengan pertukaran. Selanjutnya, sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Apa itu sifat asosiatif? Sifat asosiatif adalah sifat operasi hitung dengan mengelompokkan bilangan menggunakan tanda kurung
dan hasilnya akan tetap sama walaupun kelompoknya ditukar. Dan sifat asosiatif ini hanya berlaku pada operasional, penjumlahan, dan perkalian, sama halnya dengan sifat yang pertama, yaitu sifat komutatif. Kalau kita perhatikan dulu untuk contoh operasional penjumlahan, sifatnya adalah A tambah B ditambah C. Ini yang menjadi satu kelompok di sini adalah A dan B. Maka hasilnya A ditambah B tambah C. Nah, pada saat ada hasil di ruas kanan, maka yang menjadi satu kelompok di situ adalah B dengan C. Dan kalau kita perhatikan dalam bentuk angka, 4 tambah 7 ditambah 3 sama dengan 4 ditambah 7 tambah 3. Terjadi perpindahan kelompok. Kalau tadi di ruas kiri 4 dan 7 yang menjadi satu kelompok, dan pada saat berpindah di ruas kanan maka pengelompokannya juga berpindah, 7 dan 3 yang menjadi satu kelompok. Dan yang berikutnya operasional dalam bentuk perkalian, sifatnya A kali B dikali C sama dengan A dikali B kali C. Dan bentuk dalam angka 4 kali 3 dikali 5 sama dengan 4 dikali 3 kali 5. Sama halnya dengan penjumlahan tadi. Di ruas kiri 4 dan 3 berada dalam satu kelompok, sementara di ruas kanan terjadi perpindahan kelompok menjadi 3 dan 5 berada di dalam satu kelompok. Sehingga sifat asosiatif ini juga disebut dengan sifat pengelompokan. Dan yang berikutnya, sifat yang ketiga adalah sifat distributif. Apa itu sifat distributif? Sifat distributif adalah sifat operasi perkalian yang menyebarkan dengan cara mengkombinasikan bilangan dari hasil operasi. Berarti di dalam sifat distributif perkalian ini tadi ada dua tahap, yaitu penyebaran dan pengkombinasian. Sifat distributif ini hanya berlaku pada operasional, penjumlahan, dan pengurangan. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita perhatikan contoh pada operasional penjumlahan. Sifatnya di sini A kali B tambah C. Jadi sifat A dikali B tambah C inilah yang mau kita jebarkan dengan melakukan cara pengkombinasian. Berarti hasilnya yang mana dulu kita jebarkan untuk dikombinasikan? Penjebaran yang pertama adalah A kali B, dan itu berada di dalam satu kombinasi atau dalam satu kelompok. Kemudian tambah, mana lagi yang mau kita sebar dan dikombinasikan? Penyebaran yang berikutnya adalah A dengan C, sehingga tambah A kali C. Kalau kita perhatikan dalam bentuk angka 5 kali 3 tambah 2, sehingga hasilnya di sini kita mau melakukan penyebaran dan pengkombinasian. Dalam hal ini, yang mana duluan kita sebarkan dan untuk dikombinasikan? Yang pertama disebarkan untuk dikombinasikan adalah 5 dengan 3. Maka hasilnya 5 kali 3, kemudian tambah, mana lagi yang mau kita sebar dan dikombinasikan? 5 dengan 2. Maka 5 kali 2. Nah, begitulah contoh operasi perkalian yang dilakukan proses penyebaran dengan cara mengkombinasikan pada operasional penjumlahan. Nah, bagaimana dengan pengurangan? Sifatnya kita perhatikan dulu. A dikali B dikurang C. Maka hasil penyebaran dan pengkombinasiannya sama dengan yang penjumlahan, cuman di sini operasional yang digunakan adalah kombinasi antara perkalian dan pengurangan. Penyebaran yang pertama untuk dikombinasikan adalah A kali B, kemudian kurang A kali C. Kalau kita perhatikan dalam bentuk angka 8 dikali 6 dikurang 3. Nah, kalau mau kita sebarkan dan dikombinasikan, maka penyebaran untuk pengkombinasian yang pertama adalah 8 dengan 6, sehingga hasilnya 8 kali 6 kurang kombinasi yang kedua 8 dengan 3, 8 dikali
3. Nah, begitulah sifat distributif dalam sifat operasi perkalian yang melakukan penyebaran dan pengkombinasian pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, sampai di sini dulu materi pembahasan kita mengenai operasi hitung bilangan bulat dalam sifat-sifat operasi hitung. Jadi, jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui Google Classroom ataupun komentar melalui video di bawah ini. Terima kasih, selamat belajar, salam sehat, tetap belajar di rumah.